Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam anak-anak semuanya. Entah kalian dengerin podcast ini di waktu apa. Selamat datang atau selamat mendengarkan podcast dari Ibu Nur Laila Kurniawati. Podcast pembelajaran kali ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang materinya meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ibu menjelaskan atau sebelum masuk materinya, silakan untuk anak-anak mempersiapkan buku dan pensil untuk mencatat materi yang Ibu jelaskan. Tujuan podcast pembelajaran kali ini yaitu meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak mengetahui dan mengikuti akhlak ibadahnya dan sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, hidup kita akan lebih baik dan dihargai oleh banyak orang. Selain itu, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meneladani sifat Rasulullah merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang kita terhadapnya. Selain itu, Rasulullah adalah panutan terbaik bagi umat manusia, karena Rasulullah adalah kekasih Allah yang diberikan mukjizat lebih serta keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Maka dari itu, beliau mempunyai sifat dan karakter yang amat patut dicontoh. Sifat-sifat apa saja sih yang kita patut teladani? Sifat Rasulullah yang patut kita teladani itu ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama sifat sidik, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tabligh, yang keempat ada sifat fatonah. Ibu akan menjelaskan 4 sifat Rasulullah yang patut kita teladani. Yang pertama ada sifat sidik atau jujur. Dalam kehidupan kita anak-anak, kita harus selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perkataan atau perbuatan kita. Contohnya anak-anak, Ibu bertanya kepada kalian, apakah tugas kalian itu sudah dikerjakan atau belum? Nah, kalian itu harus jawab dengan jujur. Entah itu sudah dikerjakan atau belum, kalian harus jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya ya. Yang kedua ada sifat amanah atau dapat dipercaya. Apabila kita dikasih kepercayaan orang lain, kita harus amanah atau melaksanakannya kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya agar orang tetap bisa percaya dengan kita. Contohnya amanah itu apabila kalian meminjam suatu benda ke teman kalian, itu apabila sudah selesai dikembalikan kembali dengan keadaan benda itu yang sama. Kalau sudah selesai dan belum dikembalikan, itu tidak amanah ya anak-anak. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Tabligh merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslim, atau bisa diartikan menyampaikan persis apa yang didengar dari orang yang memberitahu kita tanpa menambah-nambahkan, mengurangi, atau menyembunyikannya. Contoh dari sifat tabligh ini yaitu apabila teman kalian nih ada yang susah memahami materi dari Ibu, nah kalian membantu apa yang kalian pahami, lalu kalian menyampaikannya
ke teman kalian dengan cara atau dengan kalimat yang ibu sampaikan atau kalimat yang kalian pahami nih. Sifat yang terakhir atau yang keempat, fatonah atau cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membekali Rasulullah dengan kecerdasan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menuntut ilmu agar menjadi cerdas. Contohnya dari fatonah ini yaitu kalian sebagai siswa harus belajar agar dapat menjadi anak yang cerdas dan pandai. Seorang siswa itu yang rajin belajar di sekolahnya agar menjadi anak yang pintar. Nah, ibu sudah menerangkan dan menjelaskan tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sedikit cerita nih tentang sifat Rasulullah yang kita dapat teladani, yaitu judulnya meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi yang buta. Ia selalu menghina Nabi. Pengemis tersebut selalu ditemani dengan seseorang yang menyuapinya dengan sabar dan penuh kelembutan. Singkat cerita, seseorang yang biasa menemani pengemis tersebut tidak datang kembali untuk menyuapinya. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sang pengemis tersebut seketika hanya ingin disuapi oleh seseorang yang biasa menyuapinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang tersebut. Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, "Aku memang bukanlah orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku juga tidak bisa selemah lembut orang itu. Namun, ketahuilah aku merupakan sahabat dari orang yang selalu menyuapimu. Orang yang biasa menyuapimu tersebut kini telah wafat, dan aku hanya ingin melanjutkan amal beliau." Kemudian sang pengemis buta itu pun terdiam dan bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah orang yang selama ini menyuapi dan memberikannya makan?" Abu Bakar pun menjawab bahwa orang tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang selama ini ia hina, fitnah, dan rendahkan. Sang pengemis pun kaget luar biasa. Air matanya pun menetes, dan saat itu juga ia bersaksi di hadapan Abu Bakar untuk mengucapkan kalimat syahadat. Pengemis tersebut memilih untuk masuk Islam setelah hinaan dan sumpah serapannya kepada Nabi Muhammad, dibalas dengan kasih sayang. Anak-anak, kita tentu bisa mencontoh kisah tersebut dalam kehidupan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang menyakiti hati kita, karena di balik itu akan ada kebaikan yang terus mengalir. Terima kasih untuk siswa-siswa yang sudah mendengarkan podcast pembelajaran dari ibu. Untuk kalian semuanya yang mendengarkan podcast dari ibu, jangan lupa menjaga kesehatan dan selalu belajar agar kalian menjadi siswa yang pintar dan cerdas. Sekian dari podcast dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.